Pada slide ini kita membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan standar akuntansi. Jadi dalam pendekatan regulatoris nih, standar akuntansi itu nggak terbentuk secara alami, tetapi ini tuh merupakan hasil proses kelembagaan yang melibatkan beberapa aktor. Yaitu yang pertama ada organisasi profesi akuntansi. Nah, pada tahap awal pengembangan ini, dalam perkembangan akuntansi ini, profesi itu memiliki peran dominan dalam menyusun standar. Jadi keunggulannya itu ada pada keahlian teknis, karena profesi cenderung melindungi kepentingannya sendiri. Yang kedua yaitu badan standar independen, seperti Financial Accounting Standard Board sama IASB itu. Lembaga ini tuh bekerja melalui dua proses, yaitu proses konsultasi publik, exposure draft, dan diskusi terbuka. Model ini juga dianggap sebagai private sector regulation, dan dianggap lebih seimbang karena menggabungkan keahlian teknis dan legitimasi publik. Lalu yang ketiga ada pemerintah atau regulator publik, yaitu seperti Securities sama Exchange Commission. Pemerintah ini memiliki otoritas hukum dan untuk mengesahkan dan menegakkan standar. Peran ini tuh biasanya menguat ketika terjadi krisis atau kegagalan pengawasan. Selain itu, terdapat kelompok kelompok kepentingan, yaitu seperti manajemen, investor, kreditor, dan auditor. Walaupun mereka tuh nggak menetapkan standar secara formal, tetapi mereka mengaruhi proses melalui lobbying itu, karena standar akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi langsung. Lalu pada slide ini kita membahas mengenai perdebatan siapa yang seharusnya menetapkan standar akuntansi. Ada 3 pendekatannya, yaitu yang pertama ada free market approach. Pendekatan ini itu berpendapat bahwa sebenarnya itu pasar seharusnya menentukan praktik akuntansi tanpa campur tangan regulator. Tapi pendekatan ini lemah dikarenakan adanya asimetri informasi dan potensi manipulasi laporan keuangan. Lalu yang kedua ada private sector regulation. Jadi itu dimana standar itu ditetapkan oleh badan independen seperti FASB dan IASB itu. Model ini tuh dianggap paling ideal soalnya menggabungkan kompetensi teknis dan partisipasinya publik. Lalu yang ketiga ada public sector regulation, yaitu pemerintah itu secara langsung menetapkan standar seperti Securities dan Exchange Commission. Kelebihannya itu adalah kekuatan hukum yang kuat, namun berisiko dipengaruhi kepentingan politik. Jadi standar akuntansi ini bukan sekedar aturan teknis, tapi hasil kompromi antara berbagai kekuatan dalam sistem ekonomi ini. Oke, di sini teori akuntansi itu memiliki peran penting sebagai dasar konseptual dalam memahami dan mengembangkan praktek akuntansi. Contoh teori akuntansi ini adalah menyediakan kerangka pemikiran yang mampu menjelaskan dan memprediksi perilaku serta peristiwa akuntansi. Dengan adanya teori, praktek akuntansi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan penyataan teknis, tetapi sebagai suatu sistem yang memiliki logika, tujuan, dan konsekuensi. Teori akuntansi membantu menjawab pertanyaan mengapa metode tersebut digunakan, bagaimana laporan keuangan disusun, serta bagaimana informasi akuntansi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengguna. Selain itu, teori akuntansi juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengevaluasi praktik yang ada dan sebagai dasar pengembangan praktik baru seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan ekonomi. Salah satu definisi teori akuntansi yang banyak dijadikan rujukan itu dikemukakan oleh Hendrickson. Dia mendefinisikan teori akuntansi sebagai sekumpulan prinsip umum yang menyediakan kerangka satuan untuk mengevaluasi praktik akuntansi serta membimbing pengembangan prosedur dan praktik akuntansi yang baru. Definisi ini menunjukkan bahwa teori akuntansi tidak hanya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik, tetapi juga bersifat normatif karena memberikan arahan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, teori akuntansi berfungsi sebagai jembatan antara konsep abstrak dan penempatannya dalam dunia nyata. Oke, selanjutnya McDonald itu menjelaskan bahwa suatu teori khusus memiliki 3 elemen utama agar dapat disebut sebagai teori yang utuh. Elemen pertama adalah encoding of phenomena, yaitu proses menerjemahkan fenomena dunia nyata ke dalam bentuk simbol. Dalam akuntansi, fenomena ekonomi seperti transaksi dan peristiwa keuangan dikodekan ke dalam simbol berupa angka, istilah, serta konsep debit dan kredit.
Elemen kedua adalah manipulation or combination according to rules, yaitu pengolahan simbol-simbol tersebut berdasarkan aturan tertentu. Dalam akuntansi, aturan ini tercermin dalam standar, prinsip, dan prosedur pencatatan serta pengukuran. Elemen ketiga adalah translation back to real world phenomena, yaitu hasil pengolahan simbol terjemahkan kembali untuk menjelaskan kondisi ekonomi yang sebenarnya, misalnya melalui laporan keuangan. Dengan ketiga elemen ini, akuntansi memenuhi kriteria sebagai suatu sistem teori yang mampu mempresentasikan realita ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang accounting standard overload atau standar akuntansi yang berlebihan. Nah, standar overload adalah kondisi ketika standar akuntansi ini menjadi terlalu banyak, terlalu rinci, dan terlalu kompleks sehingga menyulitkan penyusun, auditor, maupun pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menerapkannya. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, transaksi bisnis yang semakin kompleks seperti instrumen keuangan modern dan kombinasi bisnis sehingga standar juga berkembang menjadi lebih detail. Yang kedua, adanya tekanan dari berbagai kelompok kepentingan atau lobbying yang ingin kepentingannya diakomodasi dalam standar akuntansi. Yang ketiga, standar sering dibuat sebagai respon terhadap skandal keuangan, sehingga pembuat standar ini menambahkan aturan baru untuk mencegah kejadian serupa. Nah, selain itu, penggunaan pendekatan rules-based atau berbasis aturan yang sangat rinci juga membuat standar ini semakin panjang dan kompleks. Nah, standar overload juga tentu menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, biaya kepatuhan meningkat karena perusahaan itu harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk memahami dan menerapkan standar yang kompleks. Yang kedua, laporan keuangan menjadi lebih sulit dipahami, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. Yang ketiga, professional judgment menjadi terbatas karena akuntan lebih fokus mengikuti aturan detail daripada menilai substansi ekonomi suatu transaksi. Nah, selain itu, fokus pelaporan sering bergeser menjadi hanya sekedar memenuhi aturan, bukan menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperkuat conceptual framework sebagai dasar penyusunan standar agar lebih konsisten. Yang kedua, menggunakan pendekatan berbasis prinsip atau principle based. Nah, sehingga standar ini lebih fleksibel dan tidak terlalu rinci. Yang ketiga, menyederhanakan standar untuk entitas kecil sehingga tidak semua entitas itu harus mengikuti aturan yang terlalu kompleks. Nah, dengan cara ini diharapkan standar akuntansi tetap dapat terjaga kualitasnya atau kualitas laporan keuangan tanpa menjadi terlalu rumit. Nah, jadi selanjutnya yaitu peralihan pemikiran akuntansi dipicu oleh ketidakpuasan terhadap praktik tradisional yang dianggap tidak memiliki dasar teori yang kuat. Nah, jadi pasca depresi besar 1929 muncul kesadaran akan perlunya prinsip dasar untuk memperbaiki praktik akuntansi yang terlalu bebas dan memulihkan kepercayaan publik. Nah, ketidakkonsistenan ini menjadi historis pada pertengahan 1950-an. Itu model biaya historis dikritik karena tidak diterapkan secara konsisten dan juga prinsip dasarnya itu tidak dipahami dengan baik oleh praktisi akuntansi. Untuk yang selanjutnya yaitu pergeseran ke pendekatan berorientasi pengguna. Nah, salah satu peralihan teoritis ini paling signifikan adalah perubahan fokus dari kepentingan internal perusahaan ke kebutuhan informasi pengguna eksternal. Nah, ini ada 3 cara buat pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan berorientasi perusahaan. Nah, fokus pada kebutuhan internal entitas. Nah, yang kedua ada pendekatan yang berorientasi pada profesi. Nah, pendekatan ini berfokus pada standar teknis akuntan. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan berorientasi pengguna. Nah, jadi pendekatan ini yang akhirnya dipilih oleh Badan Standar Dunia seperti FASB, NCIC untuk memastikan informasi berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Nah, pada selanjutnya itu ada evolusi dan kerangka teoritis laporan keuangan. Nah, yang pertama ada
evolusi tujuan laporan keuangan itu berfokus menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna eksternal. Nah, dikarenakan untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya dan juga berfokus sekunder. Jadi sebagai sarana pertanggungjawaban, akuntability-nya itu atas pengelolaan sumber daya yang entitas. Nah, yang kedua ada perdebatan teoritik penentuan arah akuntansi. Yang pertama ada pandangan aset or liabilitas. Nah, di sini menitik beratkan pada prinsip penandingan pada posisi sumber daya ekonomi dan kewajiban laporan posisi keuangan, dan juga pandangan terhadap pendapatan atau beban menitik beratkan pada prinsip penandingan dan pengakuan laba yang tepat waktu. Nah, yang terakhir ada karakteristik kualitatif informasi agar informasi itu bernilai dan juga harus memenuhi syarat. Yang pertama ada relevansi, keandalan, dan juga ketepatan waktu. Nah, ketiganya ini dibutuhkan agar nantinya bisa informasi harus tersedia saat dibutuhkan sebelum kehilangan kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengapa negara berkembang membutuhkan strategi khusus dalam penetapan standar akuntansi. Menurut Belkowi, kondisi negara berkembang berbeda dengan negara maju. Perbedaannya terlihat dari tingkat perkembangan ekonomi, sistem hukum, pasar modal yang belum terlalu kuat, kualitas profesi akuntansi, serta kesiapan sumber daya manusia. Karena adanya perbedaan ini, negara berkembang tidak bisa langsung menerapkan standar internasional tanpa pertimbangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi nasional agar standar akuntansi tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif. Pada slide selanjutnya, ada 3 strategi utama yang bisa dipilih oleh negara berkembang. Yang pertama yaitu mengadopsi standar internasional secara penuh, seperti IFRS. Nah, strategi ini dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata internasional dan menarik investor asing. Namun, penerapannya bisa mahal dan belum tentu sesuai dengan kondisi domestik. Yang kedua yaitu mengadaptasi standar internasional. Artinya, negara tetap mengacu pada standar global tetapi melakukan penyesuaian dengan kebutuhan nasional. Strategi ini lebih fleksibel dan biasanya lebih realistis, meskipun keterbandingan internasionalnya itu bisa sedikit berkurang. Yang terakhir yaitu mengembangkan standar nasional sendiri. Nah, keuntungannya adalah standar tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi dalam negeri. Namun, resikonya adalah kurang diakui secara global dan bisa menghambat integritas dengan pasar internasional. Selanjutnya, rekomendasi dan inti pemikiran. Belkowi menekankan bahwa tujuan utama penetapan standar bukan hanya mengikuti tren internasional, tetapi memastikan bahwa standar tersebut relevan dan memberikan manfaat ekonomi nyata. Strategi terbaik bagi negara berkembang adalah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial nasional, memperkuat profesi akuntansi, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengawasan, serta melakukan harmonisasi secara bertahap. Jadi yang terpenting bukan sekedar adopsi, tetapi kesiapan dan kebermanfaatannya bagi negara tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.